Jadi kayak mental terbebas dari hutang selama 62-nya itu apakah terbayarkan dengan membayar ini atau tidak? Bikin kita jadi lebih waras ya daripada dililit utang. Halo guys, jumpa lagi di Homesick Channel. Di edisi KPR Hack kali ini gue mau berbagi tips waktu paling efektif untuk kebom cicilan KPR. Check this out. Oke guys, istilah ngebom cicilan KPR itu mungkin buat bahasa teknisnya adalah pelunasan sebagian ya. Misalkan kayak gini guys, lu punya utang sekitar 300 juta selama 15 tahun nih di bank ya, untuk ambil rumah nih. Nah kemudian di tahun kedua atau tahun ketiga atau keempat lu punya uang sekitar 100 juta. Nah uang 100 juta itu mau lu gunain untuk pelunasan sebagian dari pokok pinjaman KPR. Nah biar gampangnya gue pakai istilah boom KPR ya. Cara ngebom KPR sendiri sebenarnya nggak cuma harus diketahui oleh mereka yang sudah terlanjur mengambil KPR, tapi juga perlu lu ketahui buat lu yang benar-benar mulai memilih bank mana yang akan mau lu ajuin untuk pengajuan KPR, karena ini menentukan strategi ke depan biar lu benar-benar merasakan terbebas dari hutang. Tiap bank kadang memiliki aturan yang berbeda terkait waktunya, terkait besarannya, dan aturan penaltinya. Pertama pastiin dulu kalau lu sudah megang simulasi dari proporsi pokok pinjaman dan bunga untuk konvensional, atau misalkan untuk yang syariah adalah pokok pinjaman dengan margin ya. Lu pastikan sudah megang itu dulu nih. Nah baru kita bisa nentuin strategi terbaik untuk ngebom KPR. Nah buat lu yang belum punya, mungkin kita bisa pakai simulasi yang ada di situs KPR BTN ya. Ada simulasi KPR baik untuk yang konvensional maupun syariah. Misalkan seperti ini. Di sini ada dua jenis suku bunga. Yang pertama anuitas dan flat. Kemudian di sini ada subsidi dan non subsidi. Kita bahas yang paling umum aja ya. Saya pilih anuitas, kemudian yang non subsidi. Misal harga propertinya sekitar 300 juta, uang mukanya sekitar 60 juta atau sekitar 20%. Kemudian asumsikan kalian dapat KPR yang lagi promo, yaitu dapat bunga 6,99% selama 3 tahun. Nanti sisanya adalah floating rate. Nah, di sini asumsikan pinjamannya ada 15 tahun dengan bunga floating 13,5%. Kita tahu ya, floating rate itu kadang antara 11 sampai 13 atau mungkin di sini ada malah lebih ya, 13,5. Oke. Kemudian nanti kalian klik hitung. Nanti akan keluar informasi seperti ini. Ada suku bunga bla 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 kayak gini ya detailnya. Tapi bukan ini yang mau gue tunjukin. Gue pengen tunjukin di bagian ini, detail angsuran. Nah, di sini ada rincian dari bulan ke berapa, sisa pinjamannya berapa, porsi pokoknya berapa, porsi bunganya berapa, dan angsuran serta bunganya. Di sini kita bisa lihat di awal periode dengan setoran 2,194. Porsi pokoknya hanya 796, sisanya kita bayar bunga yang memang cenderung lebih tinggi. Ini terjadi kalau misalkan jumlah pinjaman lu cukup gede, resikonya seperti ini. Oke, lanjut dari 796 nanti jadi berapa nih? Ketika bunganya itu masih sama. Nah, di term 36 jadi 911. Jadi pokoknya itu nanti makin gede, tapi bunganya nanti justru makin kecil. Nah, di term 37 karena dia sudah masuk floating rate, jumlah cicilannya naik dari 2,2 ya, sekitar 2,2 jadi 3 jutaan. Porsi pokoknya jadi lebih kecil lagi nih, balik lagi dengan bunganya yang lebih gede. Nah, tapi nanti makin lama pun sama kondisinya seperti tadi. Menjelang akhir periode, porsi pokoknya justru lebih gede dibandingkan dengan porsi bunganya. Nah, itu yang paling sering ya. Nah, ada juga simulasi KPR konvensional kalau misalkan suku bunganya itu flat. Kita bisa lihat dari awal sampai akhir proporsinya itu sama, 133, 1398. Nah, pas di akhir sama 133, 1398. Jadi ada beda ya. Kalau yang sebelumnya itu pokoknya makin lama makin gede, kalau yang ini baik pokok atau bunga proporsinya itu sama terus. Nah, untuk simulasi syariah sebenarnya ada nih di KPR BTN Syariah. Tapi jujur dari pengalaman gue ada beberapa perbedaan ya, mungkin apakah itu tergantung dari jenis akadnya atau yang lainnya. Gue pribadi tuh sampai sekarang walaupun gue pasca syariah, gue nggak dapat informasi tentang ini. Sisa pokok, porsi margin dan angsuran yang ada adalah jumlah total pinjaman dan cicilan dan sisanya kurang berapa, seperti itu. Jadi kalau buat kalian yang ngambil KPR syariah, tanyakan langsung ke banknya. Nanti simulasinya seperti apa, apakah nanti akan diberikan atau tidak. Jujur ilmu gue belum cukup untuk membahas tentang KPR syariah. Oke guys, kalau sudah kita download ya, karena kita mau otak-atik dulu nih nanti simulasinya seperti apa. Nanti hasilnya adalah dalam bentuk file Excel seperti ini. Ada tentang rinciannya di awal, tapi nanti yang kita ambil adalah di sini. Sisa pinjaman, pokok, porsi bunga, angsuran. Nah, saya hidden dulu ya. Klik kanan hid.
Kemudian di sini biar gampang saya face. Nah, di sini kelihatan ya, tapi di sini kita nggak bisa otak-atik nih karena dia bentuknya teks. Nah, buat ngitung kita pakai cara seperti ini. Blok dulu dari sisa pinjaman sampai angsuran, kemudian tekan Ctrl F atau search ya. Kemudian pilih replace. Nah, kita ilangin titiknya dulu nih karena kan ada komputer yang pakai koma ya buat misahin ribuannya. Dari titik kita jadi replace dengan yang hilang. Replace all. Oke, kemudian kita ngilangin yang RP. RP spasi diganti dengan nggak ada apa-apa, replace with kosong, replace all. Nah, sekarang sudah bisa kita hitung-hitung nih. Kita kasih koma ya biar lebih gampang buat ngelihatnya nih. Oke, ini simulasi untuk KPR konvensional ya. Asumsikan di bulan kesekian lu pegang duit 50 juta dan lu berencana untuk ngebom si pokoknya ya. Sekarang perhatikan aturannya dulu. Yang pertama, ada beberapa bank yang boleh memperkenankan ngebom itu setelah 1 tahun cicilan. Dengan syarat cicilannya itu lancar, nggak ada yang macet-macet, nggak ada yang telat. Di periode ke-13 setelah 1 tahun ya. Tapi ada juga bank yang baru mengizinkan untuk ngebom setelah fixnya lunas. Kalau tadi kan kita dapat promo 3 tahun ya, berarti nanti boleh ngebomnya itu di term 37. Jika sudah mulai floating, nanti tergantung lu ngambilnya yang seperti apa, karena ada yang 3 tahun, 5 tahun. Lanjut, ada juga bank yang baru boleh ngebom itu setelah 5 tahun pembayaran, berarti sekitar di periode 61. Dengan duit 50 juta, kalau misalnya kita mulai ngebom di yang term 13, kita dapat berapa? Kita blok dulu di sini. Nah, untuk lihat dia itu sudah 50 juta atau belum, cek di sini ya bagian sum. Ini jumlah bulannya, count. Oke. Blok sampai jumlahnya 50 juta. Oke, sekitar segini ya. Dari duit 50 juta nanti kita bisa dapetin sekitar 60 bulan, guys. Nah, kita tandain dulu misalkan kuning ya. Dan penghematan kita nggak perlu bayar bunganya adalah 117 juta. Ini bunga yang nggak perlu dibayar, tapi nanti ada penaltinya ya. Gue bahas selanjutnya. Nah, sekarang kalau misalkan gini, kita mulai dari term 75. 50 juta dapat berapa? Sekitar segini ya, dapat 43 bulan. Ini dapat berapa? 79 juta. Nah, tapi kalau misalkan kita mulai dari term 155, 50 juta dapat berapa bulan? Sekitar 29 bulan aja. Bunga yang harus dibayar cuma 38. Oke guys, dari simulasi tadi gue bikin tabel seperti ini ya. Kalau kita mulai dari 13, nanti jumlah bulan yang dibom adalah sekitar 62. Kalau mulanya 75, bomnya itu hanya sampai 43. Makin lama, nanti bomnya itu makin kecil, jadi 29. Nah, dari bom itu sendiri, nanti kita nggak perlu bayar bunga seberapa sih. Kalau makin cepat, nanti dapat penghematan sekitar 117 ya. Nanti tergantung dari ilustrasi yang ada di lo ya. Nah, kalau misalkan 75 jadinya 79, kalau makin lama bunganya makin kecil nih. Jadi semakin cepat lu ngebom, semakin banyak jumlah bulan yang bisa lu bom dan semakin banyak bunga yang nggak perlu lu bayar. Tapi nanti ada masalah penalti ya, yaitu denda kalau lu memang mau ngebom. Nah, beberapa jenis penalti yang paling sering adalah berdasarkan persentase dari pinjaman yang belum dibayarkan atau berapa kali jadi jumlah cicilan. Misalkan 3 kali cicilan yang dibayar. Kita pakai penalti yang pertama nih, misalkan 3% dari jumlah pinjaman yang belum dibayar. Kita bikin simulasinya. 3% dikali sisa pinjaman. Oke, kita tarik aja. Nah, di sini kita lihat di tenor 13 penaltinya sekitar 6 juta. Di tenor 75 penaltinya sekitar 538. Di tenor yang ke 118 penaltinya 3,8. Nah, sekarang aturan penalti yang kedua ya, misalkan 3 kali cicilan. Cicilan dikali 3 dengan ini. Oke, gue catat lagi. Oke, ini resumnya untuk yang penalti jenis 1 segini, penalti jenis 2 segini. Intinya dua-duanya itu beberapa jenis penalti yang ada di bank ya. Nah, sekarang lu bandingin deh. Mendingan lu bayar bunga 117 atau pilih bayar penalti sekitar 6 juta, 5 juta, 3 juta, atau 6 juta, 9 juta, dan 9 juta. Dan berkurangnya selama ini. Jadi kayak mental terbebas dari hutang selama 62-nya itu apakah terbayarkan dengan membayar ini atau tidak? Bikin kita jadi lebih waras ya. Daripada dililit utang.
So, lu perhatiin juga masalah aturan penaltinya ya. Kalau memang aturan penaltinya seperti ini, lu bandingin dulu nih, apakah lebih kecil penaltinya atau bunga yang seharusnya nggak lu bayar. Oke, aturan lainnya adalah seperti ini. Ada bank yang boleh ngebom kalau minimal jumlah bomnya itu adalah 100 juta atau 150 juta. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Gue saranin lu cari bank yang memang mengizinkan untuk mengebom itu nggak terlalu gede-gede banget ya. Kalau 50 juta udah boleh, ya lu ambil itu aja. Daripada kita ngumpulin misalkan hanya boleh 100 juta, 150 juta. Yang ada kita ngumpulinnya kelamaan, kita kebanyakan bayar bunga. Kan kita mau menghemat biar nggak perlu bayar bunga nih. Ada juga aturan yang seperti ini, hanya boleh ngebom 1 tahun sekali. Kalau aturannya seperti itu, pastikan ketika lu mulai ngebom, lu maksimalin ukuran bomnya. Biar nanti lu nabung lagi selama 1 tahun buat memperbesar bom di periode berikutnya. So, pastiin lu tahu informasi tentang berapa kali jumlah bom yang boleh diperkenankan. Itu penting kalau misalkan lu mau memulai strategi buat ngebom terus-terusan. So, kalau misalkan lu memang berencana buat ngebom cicilan KPR, pastiin lu dapetin bank dengan kriteria seperti ini. Yang pertama, cari bank yang paling cepat memperkenankan kita boleh mulai ngebom. Yang kedua, cari bank yang membolehkan kita untuk melakukan bom berkali-kali. Ketiga, cari bank yang memperkenankan kita nggak bisa bom dengan jumlah yang lumayan kecil, jangan gede-gede ya. Kalau misalkan ada bank yang 50 juta pun boleh, ambil yang itu dibandingkan dengan yang 100 juta atau 150 juta. Nanti ngumpulinnya agak kelamaan, yang ada kita kebanyakan bayar bunga. Yang keempat, cari bank dengan aturan penaltinya itu cukup rendah. Nah, yang gak kalah penting adalah lakukan konfirmasi. Lakukan konfirmasi ke pihak bank, pastiin bahwa lu tanya, kalau misalkan di tenor 13 lu mau ngebom sekitar 50 juta, bener nggak? Nanti di tenor selanjutnya adalah langsung ke tenor yang ke 76. Kalau ya benar, maka ilustrasi ini bisa lu gunain. Karena ada case yang seperti ini ya, terutama untuk yang buat lu yang ngambil KPR syariah. Karena sejak awal yang diakad adalah harga jual, ada beberapa artikel yang menjelaskan seperti ini. Mau lu lunasin sebagian, mau lu lunasin sepenuhnya, jumlahnya itu tetap sama. Jadi nggak ada penghematan, kecuali kalau memang si banknya itu memberikan kias atau keringanan dari margin yang akan dipotong. So, lu pastiin lu sudah konfirmasi ke bank, bener nggak? Kalau misalkan dengan konvensional, langsung lari ke tenor tersebut. Tapi untuk syariat, tanyakan dulu ke pihak banknya, simulasinya seperti apa. Oke, lanjut. Kali ini tentang tip memperbesar ukuran bom, dalam artian memperbesar jumlah bom ya ketika lu mau ngebom cicilannya nih. Nah, tips yang paling mutakhir adalah seperti ini. Kayak tadi ya, kalau misalkan waktunya memang sudah ditentukan nih hanya boleh 1 tahun sekali. Nah, di dalam tahap ketika lu menjelang 1 tahun itu, lu tabung habis-habisan, tapi tabungnya itu diinvestasikan ke dalam bentuk yang lebih aman dan memberikan profit. Beberapa teman saya menginvestasikan ke deposito. Jarang mereka menginvestasikan ke saham karena resikonya adalah naik turunnya. Tirnya adalah di saat waktu mau ngebom harga saham turun, itu akan beresiko banget. Bukannya kita memperbesar ukuran bom, malah makin kecil. So, investasikan ke dalam bentuk deposito. Jadi kayak ibaratnya mungkin bunga lawan bunga ya. Nah, untuk yang syariah mungkin bisa jadi lu ambil ke deposito syariah atau investasi lain yang memang memberikan keuntungan tapi dananya itu benar-benar aman. Minimal investasi dalam bentuk yang tidak mengurangi nilai investasi, tapi kalau bisa sih naik ya. Jadi ketika bomnya itu makin besar di saat lu peluncurin bom gitu. Oke guys, mungkin tips dan trik ini bisa membantu lo untuk benar-benar segera terlepas dari jeratan hutang KPR. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di KPR Hack Series berikutnya. See you.